Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. 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 Iya, baik anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu, Sehat baik. walafiat. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, kalau semuanya pada sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, karena cuaca sekarang ini sedang tidak menentu ya. Maka dari itu, wajib untuk kita menjaga kesehatan ya. Oke, kalau gitu sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Sebelum absen, kita berdoa dulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya? Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Ananda yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Ibu absen, yang pertama ada Ananda Raihana hadir ya. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Rahmah hadir. Rahmah Siti Nurfalah. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Hadir, Bu. ada, baik. Selanjutnya ada Zahra. Zahra hadir. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, seperti yang sudah Ibu share ya anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai sketsa dalam sebuah desain. Nah, sebelumnya ada yang tahu dulu nggak sketsa itu apa anak-anak? Coretan, Bu. Rancangan, Bu. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, di sini Ibu akan menyampaikan mungkin ya kontrak belajar dulu anak-anak. Untuk kontrak belajar sendiri di sini agar pembelajaran kita berjalan dengan efektif, ada beberapa hal nih yang harus diketahui dan juga disepakati oleh guru dan juga siswa ya kalian tentunya yang disebut sebagai kontrak belajar. Untuk aturan belajar yang pertama di sini siswa wajib on cam saat pembelajaran berlangsung ya. Jika tidak ada kendala jaringan gitu ya. Kalian harus on cam dari mulai awal pembelajaran gitu. Yang kedua, di sini siswa menghadiri pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya jadwalnya jam 7 nih kelas DKV ini. Nah, kalian harus join sebelum jam 7 gitu biar gak telat kayak gitu ya anak-anak. Yang selanjutnya itu absensi di setiap awal atau akhir pembelajaran atau juga bisa dilihat dari tugas yang masuk kalau misalnya pembelajarannya itu asinkronus ya. Siswa hadir yang lebih dari 15 menit saat pembelajaran dimulai itu dianggap telat dan ada pengurangan poin. Misalnya nih, kita kelas jam 7, terus kalian hadir jam 7.30 atau jam 8 bahkan ya, itu bakal ada pengurangan poin ya anak-anak. Yang selanjutnya itu ada siswa bersikap sopan saat pembelajaran dilaksanakan. Nah, bersikap sopan di sini apa kita harus hormat atau seperti apa gitu ya? Nah, untuk pembelajaran yang sopan, bersikap sopan di sini yaitu ketika ada orang yang sedang memaparkan sesuatu, sedang berbicara itu mohon diperhatikan ya anak-anak. Sebaliknya kalau misalnya ada orang yang menanya itu langsung dijawab seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini siswa diperbolehkan minum saat pembelajaran. Kalau misalnya nanti kalian haus, habis presentasi, haus gitu ya, kering tenggorokan, boleh langsung minum aja gitu ya, tapi tidak untuk makan ya, kalau makan nggak boleh. Karena makan makanan yang berat-berat itu bisa menghilangkan konsentrasi kita ya anak-anak. Oke, perhatikan. Di sini yang selanjutnya itu siswa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jika tidak dikerjakan, itu akan ada pengurangan poin ya, dan juga berpengaruh kepada nilai. Itu untuk aturan belajar. Yang selanjutnya, untuk penilaian sendiri, di sini ada tugas, itu bobot nilainya 10%. Kemudian untuk UTS, UAS, dan kehadiran itu 30%. Oke, anak-anak, bagaimana ada untuk kontrak belajarnya? Apakah ada yang keberatan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Oke, aman ya. Berarti semuanya harus bisa mematuhi apa yang tertulis dalam kontrak belajar ini ya. Oke, setelah kontrak belajar di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, untuk apa sih kita belajar hal ini gitu. Jadi, kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajarannya itu apa gitu. Oke. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini, nanti kalian itu diharapkan ya sebagai peserta didik, itu dapat yang pertama, memahami teori-teori sketsa. Yang kedua, itu kalian memahami berbagai jenis sketsa. Yang ketiga, itu kalian mengetahui tokoh-tokoh
sketsa gitu ya. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip dalam sketsa. Yang kelima, berbagai jenis teori sketsa. Dan yang keenam, yang terakhir itu kalian dapat mensintesis berbagai teori sketsa menjadi statement sketsa. Seperti itu ya anak-anak. Ibu, jadi yang akan kita bahas itu apa saja ya Bu ya? Oke, jadi ada 4 hal nih yang akan kita bahas ya anak-anak. Di antaranya yaitu ada teori-teori sketsa, kemudian ada jenis sketsa, terus ada prinsip dalam sketsa, dan juga ada tokoh-tokoh sketsa. Seperti itu ya anak-anak untuk bahasan di pertemuan kali ini. Oke, yang selanjutnya sketsa dalam perancangan sebuah desain. Sebelumnya udah tahu sketsa itu apa? Tadi ada yang menyebutkan ya, sketsa itu adalah rancangan, terus juga sketsa itu adalah coretan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sketsa itu apa sih gitu ya? Coba di sini ada sedikit penjelasan mengenai pengertian dari sketsa. Jadi, sketsa itu adalah gambaran sederhana atau draft kasar ya anak-anak yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Sketsa ini tuh biasanya dibentuk dengan menggunakan unsur garis, walaupun kadangkala ditemukan beberapa sketsa yang menggunakan unsur garis, blok, dan juga warna ya. Nah, menggambar atau membuat sketsa ini tuh pada dasarnya adalah menarik garis dengan spontan ya anak-anak menggunakan tangan bebas atau istilah asingnya itu biasa disebut sebagai freehand kayak gitu tanpa menggunakan alat bantu apapun, mau itu mistar, jangka, atau alat bantu lain ya. Jadi benar-benar memang menarik garis dengan spontan, tidak dibantu oleh alat bantu apapun. Yang selanjutnya, setelah pengertian, di sini ada jenis-jenis sketsa ya anak-anak. Untuk jenis sketsa sendiri, sebelumnya ada yang tahu dulu jenis sketsa itu ada apa aja? Belum tahu Bu. Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Jadi di sini jenis sketsa itu terbagi menjadi 2 nih. Di sini Kusnadi mengatakan ya bahwa sketsa dalam seni rupa itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai media ekspresi ya anak-anak. Yang kedua, sketsa for study sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi dan sebagainya yang akan dibuat berdasarkan sketsa. Nah, Kusnadi ini kebetulan adalah seorang kritikus seni rupa ya anak. Oke, itu untuk jenis dari sketsa. Yang selanjutnya, di sini ada prinsip dalam sketsa. Nah, dalam membuat sketsa, di sini tuh diperlukan prinsip yang mendasar untuk menghasilkan sketsa yang sesuai dengan harapan. Nah, untuk prinsipnya sendiri, di sini ada 3 prinsip dalam membuat sketsa. Yang pertama, itu ada komposisi, yang kedua ada perspektif, yang ketiga ada pencahayaan dan juga bayangan. Oke, coba perhatikan ya anak-anak. Yang pertama itu ada komposisi. Apakah komposisi ini tuh benar-benar berkontribusi pada tampilan dimensi ketiga gambar atau misalnya tidak gitu ya? Nah, jawabannya adalah tentu gitu ya. Komposisi ini tuh dapat berpengaruh karena pandangan dimensi ketiga dari setiap gambar ini tuh sangat dipengaruhi oleh hubungan yang menghubungkan berbagai objek di dalam gambar gitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua itu ada perspektif. Nah, kenapa perspektif ini masuk ke dalam prinsip dalam membuat sketsa? Karena membuat gambar menggunakan perspektif yang benar ini tuh adalah titik di mana kita akan menemukan gitu ya sedikit matematika. Jadi matematika di sini ikut bermain gitu ya. Kenapa sih Bu misalnya ya matematika itu ikut bermain gitu? Karena dalam perspektif ini kita berhubungan dengan perhitungan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, yang terakhir di sini ada pencahayaan dan bayangan. Pencahayaan dan bayangan ini adalah salah satu yang sangat penting juga dalam membuat sebuah sketsa gambar ya anak-anak. Karena dalam membuat sebuah sketsa dengan tambahan cahaya, gambar ini tuh akan terlihat dan membuat hasil karya kalian itu bakalan lebih hidup dan juga berdimensi. Nah, itu mungkin untuk penjelasan dari ketiga prinsip dalam membuat sketsa. Dapat dipahami anak-anak? Sampai sini dulu. Dapat dipahami, Bu. Dapat Dipahami dipahami, Bu. Jadi 3 prinsip itu harus diterapin ya Bu dalam membuat sketsa desain nantinya.
Iya dong, harus gitu ya. Untuk menghasilkan hasil sketsa yang maksimal, itu baiknya menggunakan 3 prinsip yang tadi ya anak-anak, seperti itu. Oke, kalau gitu Ibu lanjut ya. Yang pertama, di sini adalah sketsa sebagai seni murni dan juga sketsa sebagai seni terapan. Nah, sketsa sebagai seni murni di sini ada sketsa sebagai media studi. Jadi, contohnya seperti ini ya anak-anak, di gambar pertama ini sketsa ini tuh dipakai sebagai dan digunakan untuk media studi gitu ya, untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kontennya bisa berupa sejarah atau lain sebagainya. Yang kedua, di sini ada sketsa sebagai ekspresi yang dimana sketsanya itu di dalamnya itu terdapat coretan-coretan yang mengungkapkan ekspresi dari sebuah gambar tersebut gitu ya. Yang selanjutnya, di sini ada sketsa terapan yang dimana sketsa terapan ini adalah sketsa sebagai media perancangan awal sebelum diwujudkannya dalam bentuk gambar kerja secara lengkap. Gitu. Jadi, gambar sketsa ini dijadikan sebagai sarana eksplorasi dan sekaligus sebagai komunikasi awal ya untuk perancangan yang digambar atau orang lain gitu. Baik itu pemesan maupun orang yang akan dipercaya sebagai pelaksana untuk merealisasikan produknya gitu. Dengan demikian, pengerjaan produk akan lebih mudah dipahami oleh pelaksananya gitu dengan mencermati sketsa yang dilengkapi dengan gambar kerja disertai dengan notasinya. Yang selanjutnya itu ada sketsa busana ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Untuk sketsa busana ini juga bisa dimanfaatkan oleh para perancang busana. Mereka melakukan eksplorasi sketsa beberapa kali untuk mendapatkan sebuah rancangan yang dapat memuaskan selera pemakainya gitu ya, untuk membuat sketsa dari sebuah busana. Kemudian dalam bidang perencanaan, busana atau fashion, sketsa ini tuh biasanya didominasi oleh unsur garis gitu ya. Garis berperan untuk membentuk desain busana secara global, potongan, serta draperi kain gitu. Setelah ada sketsa yang dipilih, selanjutnya akan dibuat pola-pola busana. Jadi pembuatan sketsa ini tuh sangat berpengaruh gitu ya dalam pembuatan sketsa busana. Yang selanjutnya, di sini ada sketsa arsitek. Nah, perancangan awal sebuah bangunan memanfaatkan sketsa sebagai media eksplorasi. Jadi, kalian mungkin pernah lihat ya, kalau misalnya orang tua kalian atau kerabat kalian yang akan membuat sebuah rumah, pasti bakalan dikasih sketsa rumahnya dulu ya, untuk gambaran gitu. Nanti jadinya itu gambarnya tuh maksudnya nanti jadinya tuh rumahnya tuh akan seperti apa tuh pasti digambarkan dulu dalam sebuah kertas, seperti itu ya anak-anak. Itu sketsa untuk ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan juga banyak memanfaatkan media sketsa untuk penelitian ilmiah. Contohnya gambar yang di sebelah kanan ini adalah contoh pemanfaatan media sketsa untuk penelitian ilmiah dalam pergerakan lengan atau pergerakan tangan ya anak-anak. Jadi di sketsa dulu gitu kerangkanya. Oke, yang selanjutnya di sini yang terakhir di sini ada pendidikan. Nah, seorang pengajar apabila tidak dapat menunjukkan benda-benda sebenarnya sebagai model pembelajaran menggunakan media sketsa merupakan alternatif yang efektif dan juga efisien gitu ya dalam proses pembelajaran karena dapat dibuat oleh pengajar sendiri secara langsung dan cepat. Pengajar ketika membuat sketsa sekaligus dapat langsung menjelaskan materi ajar yang divisualkan. Lebih enak kalau misalnya si pengajarnya itu langsung mempraktekkan sketsanya sambil menjelaskan ya anak-anak dibandingkan hanya mengirimkan foto saja, mungkin seperti itu ya. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Mungkin pembahasan untuk sekarang mengenai tokoh-tokoh sketsa gitu ya, dan ini tuh akan lebih banyak dan lumayan bakal ngantuk gitu ya. Karena kita akan membahas sebagian dari sejarah, lebih tepatnya mengenai tokoh-tokohnya ya. Anak-anak coba perhatikan. Oke, yang pertama di sini ada Michelangelo. Michelangelo ini yang mempunyai nama lengkap yaitu Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni gitu ya, yang kurang lebih ini tuh adalah seorang pelukis, kemudian pemahat, pujangga dan juga arsitek pada zaman dahulu gitu ya.
Beliau lahir itu pada tanggal 6 Maret tahun 1475, bahkan sebelum negara kita merdeka ya anak-anak. Dan meninggal pada 18 Februari tahun 1564 pada umur 88 tahun. Nah, Michelangelo ini tuh terkenal karena sumbangan studi anatomi di dalam seni rupa. Dan beberapa karyanya itu dianggap terbaik gitu ya anak-anak adalah patung David Pieta dan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Oke, yang selanjutnya di sini ada wajah dari Michelangelo dan juga salah satu karyanya. Gambar ini merupakan sketsa rancangan Michelangelo untuk membuat makam Kaisar Julius II. Sketsa tersebut merupakan sketsa alternatif kedua dari beberapa kali melakukan eksplorasi sketsa desain makam ya. Tokoh yang kedua di sini ada Leonardo da Vinci ya, yang sebelumnya juga sempat dibicarakan gitu ya. Leonardo da Vinci ini adalah seorang seniman yang luar biasa gitu ya, yang memiliki talenta luar biasa. Kemudian untuk karyanya sendiri banyak banget. Mungkin salah satunya ini adalah karya dari Leonardo da Vinci yang merupakan seorang pemikir atau ilmuwan sejati. Dia mencoba bereksperimen secara eksakta untuk menentukan gradasi dari gelap ke terang pada sebuah bola dan menentukan nih jatuhnya bayangan, dan menggunakan garis-garis bantu secara terukur. Leonardo ini tuh dapat menentukan gradasi gelap terang. Contohnya seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Ibu lihat-lihat di sini Ananda kok main HP ya di sini. Gambar hati ini Ibu ya? Maaf Bu, ada notif berita viral. Jadi aku kepo Bu. Maaf ya Bu, tadi refleks. Ya, coba disimpan dulu ya HP-nya, nanti beres kelas kan bisa dilanjutin gitu ya. Gimana, bisa Ibu lanjut pembelajarannya anak-anak atau masih ada yang ingin main-main dulu? Lanjut, Bu. Lanjut Bu, maaf ya Bu ya. Lanjut, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Coba perhatikan anak-anak. Ibu gak mau kalian asik sendiri lagi ya. Nanti kalau gini lagi Ibu tes satu-satu deh ya. Coba perhatikan nih. Oke? Oke, yang selanjutnya itu adalah tokoh ketiga, itu ada Delacroix, yang dimana Delacroix ini adalah seorang seniman besar yang memulai awal karirnya sebagai pemimpin sekolah romantik Prancis. Nah, untuk karya sendiri di sini dia salah satu karyanya itu adalah karya yang berjudul Sketch for Attila yang dibuat dengan tinta di atas kertas menunjukkan kekuatan garis yang dibuat secara spontan ya anak-anak. Oke, itu yang ketiga, tokoh yang ketiga. Yang selanjutnya di sini ada Pablo Picasso. Mungkin kalian pernah mendengar nama ini, nama Pablo Picasso, karena Pablo Picasso ini adalah seorang seniman yang emang cukup terkenal gitu ya di berbagai bidang gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu karya dari Pablo Picasso. Nah, mungkin gitu anak-anak, bagaimana bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, kita coba tes setitik ya. Masing-masing, Ibu coba tanya nih. Oke, yang pertama, siapakah nama tokoh ini? Boleh dijawab sama Zahra deh. Itu Leonardo da Vinci, Bu. Oke, bagus ya. Berarti memperhatikan. Yang selanjutnya, di sini ada gambar kedua. Nah, coba apa nama sketsa ini dan siapa sih yang membuatnya? Ananda, coba jawab ya. Nama sketsanya itu Sketch for Attila, Bu. Terus yang buatnya, bentar Bu, siapa ya? Ayo, siapa? Oh, Pablo Picasso, Bu. Picasso, Bu, kalau nggak salah. Yang benar. Iya, Bu. Bukan, Bu. Apa sih? Delacroix, Bu. Delacroix ya, Bu ya? Oke, betul ya. Itu nama pembuatnya, yaitu Delacroix. Bukan Pablo Picasso ya, Ananda ya. Oke, yang selanjutnya untuk gambar terakhir nih. Untuk Rahmah berarti ya. Coba tebak nih, apakah ini benar? Siapakah nama tokohnya dan apakah benar itu karya yang dibuatnya? Untuk tokohnya itu namanya Michelangelo, Bu.
Tapi untuk karyanya sendiri itu punya Pablo Picasso. Oke, kalau karya Michelangelo itu apa? Kalau nggak salah itu sketsa rancangan makam gitu, Bu. Ya, nice ya, betul, sangat tepat. Jadi itu adalah tokoh dari Michelangelo yang membuat karya sketsa rancangan makam Kaisar Julius II. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, saatnya kita berdiskusi ya. Nah, waktunya kita untuk berdiskusi. Coba dari masing-masing kelompok, kalian mencari mengenai tokoh pembuat sketsa yang ada di Indonesia. Karena tadi kan adalah 5 pembuat sketsa yang ada di mancanegara gitu ya. Sekarang kalian coba cari yang ada di Indonesia gitu ya, berikut dengan karya yang dibuatnya. Dengan durasi waktu diskusinya itu 20 menit ya. Oke, untuk kelompok 1 itu ada Zahra, kelompok 2 ada Rahmah, kelompok 3 ada Ananda. Bagaimana untuk tugas diskusi kelompoknya, sudah mengerti anak-anak? Atau ada hal yang ingin ditanyakan? Atau misalnya keberatan dengan kelompoknya? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, kelompok 1 bagaimana diskusinya, lancar? Lancar, Bu. Ini sedang mendiskusikan mengenai tokoh yang akan dipilih, Bu, untuk hasil dari kelompok kami. Oke, kalau ada kendala langsung aja ya dibicarakan. Bagus, lanjutkan diskusinya ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, gimana nih? Lagi pada sibuk ya kayaknya. Kelompok 2 sedang mencari informasi, Bu, setelah dibagi-bagi tugas per orangnya. Oke, bagus ya, masing-masing mendapat tugasnya gitu. Lanjutkan. Oke, sekarang yang terakhir nih, gimana nih diskusinya, lancar untuk kelompok 3? Kayak pada bingung gitu tuh Ibu, lihat-lihat. Iya, Bu, ini sedang pembagian tugas, Bu. Oke, bagus ya, tugasnya dibagi-bagi ke tiap anggota dengan merata. Oke, anak-anak, waktunya 5 menit lagi ya untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu. Oke. Oke, waktunya udah habis. Anak-anak, saatnya kita untuk mempresentasikan nih hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Boleh dengan perwakilannya saja ya, jadi tidak semua anggota kelompok gitu. Yang pertama yang mau memaparkan, kelompok berapa dulu nih? Kelompok 3 dulu dong, Bu. Oke, lanjut. Kelompok 3 silakan. Baik, izin memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Nah, sini yang pertama ada Raden Saleh. Nah, pada tahun 1829, Raden Saleh berangkat ke Belanda untuk belajar melukis. Dari waktu ke waktu, Raden Saleh menunjukkan perkembangan melukis dalam hal ketekunan, kecakapan, serta semangat untuk dapat menjadi seorang pelukis besar. Nah, beberapa karya lukis karya Raden Saleh diantaranya adalah lukisan dengan judul Seorang Tuan dan Bola Dunia dibuat pada tahun 1835. Berburu Banteng diselesaikan pada tahun 1851. Bupati Majalengka pada tahun 1852. Penangkapan Pangeran di Penegoro dibuat pada tahun 1857. Lalu ada Harimau Minum diselesaikan pada tahun 1863 dan Perkelahian dengan Singa yang dibuat pada tahun 1870. Nah, salah satu lukisan masterpiece Raden Saleh ini berjudul Berburu Banteng dianggap sebagai salah satu lukisan legendaris hasil karya Raden Saleh Syarif Bustaman. Salah satu karya Raden Saleh, seorang pelukis pribumi yang merupakan ikon Indonesia yang disebut-sebut sebagai perintis aliran seni lukis modern atau modern art di tanah air. Lalu yang kedua ada IP Ma'ruf. Nah, IP ini dikenal sebagai pembuat sketsa yang cekatan karena kemahirannya dalam menangkap bentuk dan suasana yang didapatkan karena kebiasaannya membuat sketsa di mana saja ia berada, seperti di pasar, di jalan, di atas kereta, dan di berbagai kesempatan lainnya yang ia dapatkan. Nah, karya-karya IP ini sekarang dianggap sangat berharga sebagai bahan dokumentasi sejarah. Nah, salah satu karya dari beliau adalah sketsa lukisan yang dibuat dengan korek api dan paku. Nah, mungkin sekian dari kelompok 3 untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, bagus ya untuk kelompok 3 pemaparannya. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Selanjutnya mau kelompok berapa nih?
Saya Bu, kelompok 1 Bu. Oke, silakan kelompok 1 pemaparannya. Oke, untuk kelompok 1 itu hasil diskusinya yang pertama ada Hengantung. Karya-karya sketsa Hengantung ini banyak yang memiliki nilai sejarah. Salah satu di antaranya adalah sketsa untuk Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita di bundaran Hotel Indonesia yang sedang melambaikan tangan. Walaupun ide awal pembuatan patung berasal dari Presiden Soekarno, namun sketsa dan desain awalnya dikerjakan oleh Hengantung dan pelaksanaannya dikerjakan oleh pematung Edi Sunarso dari Yogyakarta. Salah satu karyanya yang memang sangat nampak dan tertampang jelas itu adalah patung di bundaran HI. Pada tahu kan? Nah, itu dia karya beliau yang dihasilkan dari sebuah sketsa sederhana. Kemudian ada Afandi. Jadi talenta melukis yang luar biasa pada diri Afandi pernah memberikan pengalaman menarik dalam kehidupannya, yaitu ketika dia mendapat beasiswa didik untuk melanjutkan kuliah oleh Rabindranath Tagore. Ketika Afandi diketahui memiliki skill dan pengetahuan melukis yang handal, maka dia ditolak dengan alasan bahwa dia dipandang sudah tidak memerlukan pendidikan melukis lagi. Akhirnya beasiswa yang telah diterima digunakan untuk mengadakan pameran keliling negeri India. Mungkin itu dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan teman-temanku? Izin bertanya mengenai karya Alfandi, salah satu karyanya itu berjudul apa ya? Oh iya, hampir lupa. Untuk karya Afandi sendiri itu berjudul Nyoman Gunarsa. Mungkin sekian Bu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, bagus ya kelompok 2 atas pemaparannya. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada kelompok yang selanjutnya, yang terakhir ya. Boleh silakan pemaparannya. Baik, terima kasih Bu izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Karena 4 tokoh yang sudah dipaparkan sebelumnya ada tokoh yang serupa dengan kami, maka dari itu di sini kami hanya bisa memaparkan satu tokoh yang belum dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu tokohnya bernama Hendra Gunawan. Nah, karir melukis Hendra Gunawan semakin menanjak setelah berkenalan dengan Alfandi. Pertemuan ini merupakan fase dan sumber inspirasi jalan hidupnya untuk menjadi seorang pelukis. Nah, semangat melukis dan berkeseniannya luar biasa. Medan perjuangan dapat memberinya inspirasi untuk tema-tema lukisannya, yang kemudian lahir karya. Nah, karya lukisan Hendra Gunawan ini sangat revolusioner, dan lukisannya bernama Pengantin Revolusi. Disebut-sebut sebagai karya empu dengan ukuran kanvas yang besar, tematik yang menarik, dan warna yang menggugah semangat juang. Nuansa karyanya ini, nuansa kerakyatan, menjadi fokus dalam pemaparan lukisannya. Baginya antara melukis dan berjuang sama penting. Baik, mungkin sekian dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil presentasi yang telah kami paparkan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk pemaparan dari kelompok 2. Sudah sangat baik ya ketiga kelompok ini dalam memaparkan hasil diskusinya. Dari mulai materi yang dicari, kerjasama tim, dan penyampaiannya juga sudah sangat baik ya. Ibu apresiasi dan kasih nilai tambah ya untuk kalian. Oke, karena materi kita sudah habis dan kita sudah di ujung pertemuan, di sini ada yang mau menyimpulkan mengenai materi kita hari ini, anak-anak? Saya Bu. Oke, silakan, Zahra. Oke, baik Bu. Jadi yang saya dapat pada pembelajaran hari ini yaitu sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Sketsa biasanya dibentuk dengan menggunakan unsur garis, walaupun kadang-kala ditemukan beberapa sketsa yang menggunakan unsur garis, blok, dan warna. Kemudian juga prinsip yang ada dalam sketsa itu ada komposisi, perspektif, pencahayaan, dan bayangan. Selain itu juga fungsi dari sketsa itu berada pada seni murni dan terapan. Ada juga sketsa yang lainnya, kemudian untuk tokohnya sendiri itu ada 2, ada yang di mancanegara dan di Indonesia. Sebagai sampel untuk yang mancanegara itu ada Pablo Picasso, dan yang untuk di Indonesia itu ada Raden Saleh sama Afandi, Ibu. Mungkin sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Zahra sudah bisa mewakili teman-temannya ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, bagaimana? Apakah kalian enjoy anak-anak untuk pembelajaran kali ini atau ada masukan untuk kedepannya tuh pengennya pembelajarannya itu seperti apa gitu? Ibu, saya izin memberikan saran, Bu.
Bagaimana jika nanti kita langsung praktek aja Bu mengenai sketsa, karena kalau materi aja jadi masih kurang kebayang gimana feel-nya gitu Bu. Oke, baik ya, Ibu terima sarannya. Dari anak-anak yang lain mungkin ada masukan lain juga? Cukup, Bu. Pembelajaran hari ini menyenangkan, tapi ada deg-degannya juga, Bu. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Ibu kasih kalian tugas untuk di rumah nih, karena sepertinya kalian itu ingin praktek langsung ya. Ibu sudah kirim PDF untuk detail tugasnya di grup WhatsApp ya, anak-anak. Coba nanti dicek, udah Ibu kirim barusan. Dan coba dibaca-baca dulu tugasnya. Nanti kalau misalnya ada kurang dipahami, bisa langsung tanyakan saja ya di grup ya. Untuk nilainya sendiri itu dikumpulkan H-1 sebelum kelas kita dimulai ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya saat kelas minggu depan. Bagaimana? Dapat dimengerti anak-anak sampai di sini? Baik, mengerti, Bu. Baik, Bu. bisa dimengerti Bu. Baik, kalau sudah dimengerti, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.